Selanjutnya kita persilakan Pak Okos atau Wong Lause dari Surabaya untuk memberikan kita motivasi. Kenapa kok ketemu metodologi? Awalnya Pak Tuhan sebagai translatornya berkali-kali memberitahu bahwa ada ilmu yang sangat tapi pada waktu itu saya berpikir kalau saya sendiri belajar terus caranya bagaimana saya memberitahu teman-teman saya di sekitar berkali-kali juga saya nggak mau mungkin ya belum waktu satu saat Pak Tuhan telepon ini langsung saya dibantu mengikut nggak? Bagaimana? Apakah saya bisa bicara dengan Wilose? Nah, Wilose bersedia untuk bicara per telepon. Apakah Wilose ada waktu untuk datang ke Surabaya? Dan Wilose tanya, apakah kalau nanti saya sampai di Surabaya bisa nggak? Karena tiketnya itu dikonekkan untuk kembali ke Taiwan. Karena Wilose tiketnya adalah kelas bisnis, sehingga di Surabaya juga ada penerbangan ke Taipei pada waktu itu. Akhirnya tiket terselesaikan dan langsung memberikan waktu untuk datang ke Surabaya. Dan saya kumpulkan teman-teman sekitar 40 untuk mendengarkan apa itu metodologi. Setelah Lause menjelaskan panjang lebar tentang metodologi, akhirnya buktinya bagaimana? Kebetulan ini mantan pacar saya. Tangan kirinya keseleo, tidak diurut, tidak apa, dibungkus saja. Ini Lause, stop. Ya, mana tangannya Pak terapi 20 menit. Begitu diterapi oleh Lause, sudah selesai dan sembuh. Karena ada bukti penjelasan yang bisa kita terima dan ada bukti, akhirnya kita tanya kepada Lause, kapan Lause ngajar di Surabaya? Mesti jual mahal. Jadi Lause mengatakan jadwal saya ngajar di seluruh dunia ini sangat padat. Belum bisa mengatur waktu untuk Surabaya. Waktu yang paling dekat di bulan November ada di Singapura. Kalau kalian mau belajar dasar menengah ke Singapura, saya siapkan tempat 20. Padahal di Singapura kalau ada kelas full, pagi hari daftar, sore sudah penuh, dan kapasitas gedung yang dipakai maksimal cuma 600 orang. Karena Wilose kita disiapkan tempat 20. Akhirnya kami dari Surabaya ada 14 orang bertemu. Ya, termasuk anak dan menantu saya ikut.
sebelum berangkat kita semua sepakat. Setelah belajar dari Singapura, pulang harus buka posko. Dan setelah selesai belajar dan kita mendapatkan ilmu di Singapura dan juga diberi cara-cara kalau mengadakan kelas seperti apa, kita pulang di Surabaya, segera kita buka posko. 1 minggu 2 kali. Jam 10 sampai jam 12 hari Selasa dan begitu kita terapi pasien-pasien merasakan manfaatnya, kita diantri pasien. Tenaga kita yang belajar 14 tapi yang 2 tinggal di Jakarta, sedangkan yang 2 sakit, kita yang aktif paling-paling 8 orang sampai 10 orang maksimal. Yang datang berapa? 80 orang pasien. Jam 8 pagi sudah antri. Sampai kita selesaikan 80 pasien. Kalau Lause kan mengatakan sekali terapi 1 titik 15 menit. 80 pasien bagaimana caranya? Lause kan juga memberikan bekal kepada kita. Kalau pasien itu banyak keluhan, saat itu yang ditanya adalah saat ini keluhan yang paling dirasakan tidak nyaman mana? Itu kita praktekkan, kita terapi. Sehingga banyak orang mendapatkan manfaat. Sampai ada pasien yang bawa ambulan ke center. Dari rumah ambulan ke center. Kita tanya lagi ke Lause, apakah sudah bisa dikasih waktu untuk ngajar di Surabaya? Masih belum. Akhirnya kita membawa rombongan pasien-pasien yang sudah sembuh belajar di mana tahu? Di Bandung. Berapa orang? 47 orang ke Bandung. Di antara 47 orang ini ada 2 orang bosnya kapal api, kopi kapal api. Bosnya kopi kapal api itu waktu kita melayat di rumah ini di Adi Jasa ketemu, saya tempelkan tangan saya di punggung. Kok panas? Apa ini? Ini jam saja. Mau belajar? Mau. Kita tahu kalau big boss itu biasanya nggak ada waktu. Bicara kok mau ikut. Betul mau ikut? Ayo kita bikin kesepakatan. Kita berharap bos ini menepati janji. Saya belikan tiket ya? Enggak, saya beli tiket sih. Pasti ikut? Pasti. Akhirnya pada hari H kita berangkat, mereka berdua itu selama 1 minggu. Ya, 1 minggu dengan perjalanan. Jadi dia nggak kerja 1 minggu. Rugi berapa ya? Oh ya, pada saat kelas di Bandung, Pak Sudomo, bosnya PT kopi kapal api, bertanya kepada saya, sel darah putih saya rendah sekitar 2000. Sudah ke dokter kemana-mana tidak ada obatnya, cuma harus menjaga badan jangan sampai sakit. Tanya ke Lause, apakah sel darah putih yang rendah dengan jam saja bisa disembuhkan? Lause langsung bisa. Akhirnya Pak Domo lebih yakin lagi. Setelah rombongan kita belajar di Bandung, pulang ke Surabaya, teman kita jadi banyak, relawannya jadi banyak.
sehingga kita bisa beraktivitas lebih banyak lagi. Waktu kepada kita masih tidak kasih waktu. Waktu itu datang ke Surabaya melihat tempat untuk kelas seperti apa. Pikirnya lah, ya kecil-kecilan dulu lah, 100 orang aja boleh. Pada waktu kita di Bandung lapor kepada Lause bahwa yang daftar itu sudah 1.000, bukan. Pertama 700 kita stop, ya nggak apa-apa terus. 1.000 ya pasti yang ngomong 1.000 ya gini, 700 ya gini, lalu kita buka yang daftar anggota barang-barang 1.500. Kamu ini barusan ya, baru pertama kali, jangan banyak-banyak. Takut sendiri bisa tahu. Jadi 1.200 aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, 1.200. Waiting list 300. Maaf ya, nggak bisa karena sudah kebanyakan dan mereka buat karena masih yang minta 1.200. Ya, lanjut. Yang begitu banyak, kita belum berpengalaman untuk duduk di panitia untuk mengadakan kelas. Tapi relawan sudah cukup. Yang kita dari Bandung apa semua jadi relawan. Akhirnya kelas diadakan, sekitar 1.200 orang lebih ikut. Terus kelas depan, bagaimana kita yang belajar mau ikut kelas depan masih harus tunggu 1 tahun lagi. Akhirnya Lause juga memberi waktu pada kita belajar di Singapura. Berapa orang yang ikut ke Singapura belajar kelas depan? 60 orang. Di antara 60 orang, bosnya pabrik kopi kapal api berdua juga ikut kelas di Singapura. Pada waktu itu ada satu Siti dari Singapura cerita testimoni kalau malam itu biasanya suka berhenti jantungnya sebentar. Bapak Sudomo itu juga itu. Jadi selain darah kurang, terus sering-sering detak jantung berhenti gitu. Terus loh, orang itu kok kayak aku? Loh, aku sakitnya enggak loh. Ya, sudah sembuh gitu. Jadi senang. Terus, nah itu panggung testimoni masalah detak jantungnya. Lanjut. Begitulah riwayat kita. Jadi sesungguhnya semua yang belajar di sini sangat beruntung. Karena nggak usah jauh-jauh, nggak usah datang ke sini. Close kepada Allah. Sungguh mulia kehidupannya. Beliau melarang buana ke seluruh penjuru dunia untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Apa yang tidak bagus? Lause tidak bisnis, tidak cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi beliau membagikan ilmu kepada kita semua. Beratkah tidak kehidupan kami jadi apa yang kita bisa seperti Lause? Bisnis kita tinggal semua, kita berbagi ilmu. Kehidupannya pun juga tidak berbeda.
kurang, tapi kebahagiaannya sangat luar biasa. Kami mengharapkan di Indonesia, khususnya di Jambi, long mitologi ini bisa dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar kita. Dengan long mitologi, dengan cinta kasih kita, hubungan antar masyarakat kita akan menjadi harmoni. Apabila kita bisa hidup harmoni, negara kita pasti akan menjadi negara yang sangat kuat. Terima kasih. Kayaknya belum cukup ya. Kita minta semua perkenalan diri. Nama saya Tok. Selamat malam. Saya Delasi. Nama saya Ú, si Ú,隔天吴，规划的规，狭小小的小，规狭。Kalau nama Indonesia, nama saya itu Lili. Tapi orang-orang itu suka manggil saya Bu Oh. Saya nggak suka itu. Karena kalau kecepatan jadi apa? Bahasa Jawanya jadi apa kalau kecepatan? Jadi apa? Bongkok. Jangan manggil saya bongkok. Bongkok itu mati. Bahasa Jawanya itu mati. Ya. Oh, saya cerita tahun lalu waktu saya di pesawat. Saya sangat yakin dengan logosikologi. Dan kalau ada yang sakit, saya kepingin cepat-cepat di terapi. Suatu hari tahun lalu bulan Mei tanggal 31 waktu itu mau dari Hong Kong ke Taiwan, naik kapal Pasifik, hampir dekat itu, hampir sampai. Tahu-tahu suara, bang, semua kaget, semua kaget. Saya juga ada apa ya? Kayaknya, ada ibu-ibu satu gemuk, tapi nggak se. Ada satu ibu itu jatuh di depan pintu toilet, jatuh gitu. Saya langsung keluar dari kursi, keluar. Saya langsung lari ke sana. Terus kepala saya tuju ini acara dari bioskop ya. Pertolongan pertama jantung. Saya tuju jantung. Langsung blok ini ya. Padahal kaki ini juga sakit. Tuju jantung. Terus pramugaranya itu datang. Kepalanya ibu itu diangkat. Tak kasih tahu. Yang tuh. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti mandiri ke tadi. Sebentar lagi diangkat. Yang tuh. Tenang, tak beli, jangan digerak, kaget itu, aku tekan terus, jadi tujuh jantung. Lalu dia sudah, dia nggak berani, nggak gerak lagi, pikir ibu itu jahat benar. Terus saya minta kursi, saya capek. Saya minta kursi kecil ada nggak? Meyo, ada yang satu jawab. Wes tahan sakit, terus. Sebentar lagi saya diambilkan apa? Selimut itu ditokok-tokok. Ada 4 gitu. Duduk melihat. Jadi saya terus pegang ibu itu. Kira-kira 15 menit.
Ibu itu tadi sih, Bu, kasih tahu mana yang nggak enak. Dia mah ibu, dia macam ini kak, tangi. Terus 5 menit lagi, kata ibu itu, saya mual, gitu. Wah, ada apa? Ya. Terus anak saya tuh, datang, jadi yang pegang kepala, mama pegang emak. Karena mual, jadi orang juga. 10 menit lagi, ibu itu bisa duduk. Wow. Itu apa ya? Asam lambungnya itu naik. Asam lambung naik. Itu kalau tidak cepat-cepat diperbaiki, diobati, bisa mati orang itu. Ya, otak yakin ada di sana saya. Karena ini meninggal. Itu ibu itu untung sekali saya cakap. Tapi ini kok gini ketemu orang kata di sini. Setia ya. Jangan ragu-ragu. Tangan kalian itu sudah berguna. Sewaktu-waktu kalau kelihatan orang itu semangat cepat-cepat lah. Ya. Cepat-cepat betul tuh. Ya, paling tidak saya tuju jantung. Itu, ingat ya, saya tuju jantung. Itu kuncinya. Habis itu, ibu itu didudukkan, dari selimut. Ya, saya pesan sama ibu itu. Bu, saya duduk di belakangmu ya. Nanti kalau ada apa-apa saya dipanggil lagi ya. Jangan diam aja, tidak apa-apa. Gak usah sungkan. Terus saya duduk di belakang, ngeliatin ibu itu terus dari belakang. Terus itu pramugara itu datang ke samping saya. Ibu ini dokter. Ya, jawab ini. Saya bilang bukan, saya terapis, gitu. Terapis onkologi. Terus, oh ya, dokter. Tiap kali saya kalau keluar itu mesti bawa buletin jangan sih Taiwan. Terus sampai saya, wah, kok kebetulan orang itu baik lah. Ini dia jangan sih. Wah, saya nggak ngerti Mandarin. Mulai nama kamu itu ya aku nggak ngerti kok. Gitu. Ibaratnya nggak ngerti, cuma gitu. Orang Pontianak tapi nggak ngerti. Terus bapak kasih tahu teman-teman ini ya nggak apa-apa. Terus dia bilang, terima kasih ya ibu ya. Terima kasih apa bu? Telah menolong ibu itu, gitu loh. Terus itu baru. Nah sebentar lagi kan Eci sampai ya. Ibu itu ketemu. Terima kasih ibu, terima kasih. Waduh pada waktu itu rasanya, aduh. Happy kan nggak ada diri. Yang dia mulai biasa apa nanti yang dia singgung, jadi nggak bisa diutarakan. Happy sekali. Itu terboleh dari Johnson sih. Ibu ini jadi apa? Ya tahu. Ya, kita harus terima kasih dengan negasi. Ya. Ajarkan kita. Karena ada energi alam semesta sehingga ibu sebetulnya yang nolong ibu itu adalah relasi dan terima kasih ya. Kami sih tidak yang paling pokok, kami paling waktu semua, awak. Kemudian cerita motivasi dari Ausi Surabaya. Mungkin di antara kita semuanya biasa hari Senin sampai Jumat malam hari di rumahnya ada yang nonton drama TV ataupun drakor. Mungkin waktu hari pertama, hari kedua kita ada sendiri untuk
ikuti seminar psikologi, rasanya gimana gitu menyangka film yang kita nonton ditinggalkan. Tapi saya katakan kepada kita semuanya, selama 6 hari ini kita belajar, sesudah itu kita bisa menjadi dokter-dokter kecil yang sudah memberitahu kepada kita. Terutama waktu kita sakit, kita langsung meletakkan tangan kita. Kita tidak usah mengeluarkan uang pergi cari dokter atau pergi apotek beli obat, benar tidak? Setiap saat tangan ini di tubuh kita dan kita bisa menerapkan apa yang sakit. Ya, baik. Kita akan melanjutkan seminar kita ini. Kita mesti langsung sudah naik ke panggung. Kita semuanya berdiri. Kita seperti biasanya kita mengucapkan salam kepada Allah. Oke, selamat malam juga. Silakan duduk kembali. 谢谢。刚刚有几位师兄师姐来分享啊， Kita juga terima kasih beberapa testimoni yang tadi, sesuatu yang tadi berbagi pengalamannya. 其实我们很多学员在飞机上救了人， Sebetulnya tidak sedikit ya sesuatu yang baik di berbagai tempat pada waktu perjalanan di pesawat berhasil menolong atau menyelamatkan orang. 刚刚讲的国泰航空公司也曾经写信给我们一个大学的校长，他用长生旗救了一个已经昏过去的旅客。 Jadi ada satu kali Cathay Pacific Flight itu pernah bikin satu surat kirim surat perusahaan airline Cathay Pacific berkirim surat kepada satu rektor dari satu university di Taiwan kepada rektornya tentang apa itu surat? 人家跟他介绍长生节，他也半信半疑。因为一个知识分子，他去听说这样摸会好，他就觉得很神奇。对， Karena rektor ini pada awalnya juga dengar orang merekomendasi dia belajar ini bisa berguna, bisa lakukan begitu banyak. Ini orang-orang pintar, satu rektor kepala university. Dengan seperti itu mau percaya pun rasanya logikanya agak sulit dia terima. Pada awalnya begitu. 因为他的太太开刀，脑部开刀，已经昏迷了2个星期，没有醒过来。 Tapi rektor ini waktu istrinya harus dilakukan operasi bedah tengkorak, bedah kepala, kemudian terjadi kondisi koma, 2 minggu tidak sadar, koma selama 2 minggu tidak sadar. 所以就请我去帮他的太太在 ICU 里面帮他调整。 Kemudian ada mengundang Lause ke ICU di rumah sakit terapi kepada istrinya, istri rektor itu. 那在调整的时候，我们知道头部开刀嘛，就调头。 Karena operasi di kepala, masalahnya juga di situ, tentu terapi ya di semua bagian di kepala. 我是闭上眼睛的， Maksud sambil terapi tentu pejamkan mata. Seperti kita diajarkan begitu. 调他太太的头，他就偷偷的去摸他太太的手，看有没有感觉。 Si rektor ini diam-diam, dia tangannya pegang tangan istrinya yang masih mungkin di ruang ICU itu. Lalu kan pejamkan mata, jadi nggak melihat. Rupanya suami ini, sang rektor, dia mungkin mau tahu kalau lagi di terapi, energi bekerja bisa terasa apa enggak, apa bedanya. 这个是他事后告诉我的。 Lalu nggak tahu hal itu. Kemudian baru rektor ini cerita sama Lalu. 那天晚上我跟他调整过后，隔天早上他进 ICU 看他太太，他太太醒过来。 Jadi malam itu selesai Lalu terapi, juga Lalu nggak tanya apa ya pulang. Besoknya sang rektor datang lagi mengunjungi membesuk istrinya di ruang ICU. Istri sudah siuman. 2 minggu tidak sadar, tapi pagi berikutnya sudah siuman, sudah sadar. 所以他们学校很多老师都有去写。我们知道学生年轻人嘛，很多状况，他们老师就会去帮助他们的学生。 Kemudian rektor ini di universitasnya mungkin dia kasih referensi, banyak dosen-dosen di situ kemudian belajar
Dosennya belajar untuk apa? Pas ada mahasiswa, murid-murid di situ lagi kondisi ini, lagi terluka, lagi sakit, terganggu proses belajarnya, para dosen itu bisa bantu mahasiswanya, terapi mereka pada saat sakit. 老师偷偷的告诉你们啊，刚刚啊，那个吴慧霞老师有一点点笨了，你们要聪明一点。 Maksudnya mau kasih tahu bahwa tadi kita kan udah dengar ya pengalaman sharing dari Bu Lili ya, nggak boleh panggil Bu Ongko, jadi Bu Lili ya. Kita dengar bagaimana di pesawat kita secara inisiatif terapi orang yang membutuhkan. 他当人家急救的时候蹲着脚会酸麻，他为什么不懂得坐着？ Tadi kan kita dengar bahwa kita terapi orang yang jatuh, kita terapi di posisi kepala dan jantung, cakra 7 dan jantung. Tapi kalau kita nggak ada bantu, kita jongkok, bukankah kita juga pegel kelamaan nggak tahu berapa menit? Maksudnya sebetulnya nggak perlu jongkok terus, duduk aja di lantai. 所以调整的时候也可以坐在地上。 Jadi kalau nggak ada bangku pendek, apalagi di dalam pesawat nggak punya bangku lebih, kita boleh di lantai. 你比他聪明一点，所以你就懂得坐着。 Jadi setelah dengar, semangatnya sama kita mesti pakai. Lihat orang kecelakaan, lihat orang ada masalah, jangan tunggu diminta. Siapa tahu kita bisa selamatin. Tapi kalau nggak ada bangku, ya jangan minta bangku, duduk aja di lantai. Maksudnya. 你坐着比较轻松，你心就比较能够静下来，效果就会比较好。 Kita duduk di lantai akan lebih rileks daripada kita jongkok dan menahan pegel atau menahan mungkin lutut bisa sakit kalau kelamaan. 记得，任何人需要急救，如果没有明显的患部是昏倒的，通通7号跟心脏救出来。 Jadi bila kelihatan seseorang lalu timbul kasus emergency, yaitu tidak tahu apa sebabnya, tapi orang ini punya kondisi darurat, pingsan atau apa, nggak jelas dia punya masalah. Kalau kita mau terapi kondisi darurat, 7 jantung, itu aja. 如果有明显的患部，当然就7号患部。 Tapi kalau tahu dia terluka atau sakit di bagian tertentu, kalau kita jelas, maka tempat yang sakit itu kita terapi. Dan cakra yang berkaitan, atau cakra 7. Kalau kita nggak tahu, ya cakra 7 dan tempat yang sakit. 所以以后看到人家如果有在大庭广众啊，比如说车站啊、百货公司啊、马路旁边啊昏倒，就是机会来了，机会来了，你救人的机会来了。 Jadi kalau kita ketemu kasus orang darurat, orang yang tidak kita kenal di tempat umum, apakah itu di tempat tunggu kendaraan atau di shopping mall di dalam gedung atau di tempat terbuka lainnya, belum ada yang turun tangan, sedangkan orang itu kalau kelamaan takutnya juga nggak sempat tertolong, maka kita turun tangan seperti yang tadi, yaitu 7 dan jantung kalau kita nggak tahu apa masalahnya. 如果是在几十年前看到有人昏倒，有很多人呢，口袋里面的什么万金油啊、白花油啊，过去就会跟他人中啊、合浦啊、竹山里啊、按啊、压啊，好像最近一些年来很少人敢这样去帮人家。 Mungkin 50 tahun yang lalu, kalau kelihatan seseorang yang tidak dikenal pingsan di tempat umum, banyak orang yang serta-merta datang, yang ngerti apa, dia lakukan apa, yang bawa minyak angin, yang bawa salep atau apa, mereka akan tidak tanpa diminta, mereka lakukan apa yang mereka bisa untuk menolong orang yang tidak dikenal di tempat terbuka. Tapi di zaman sekarang belakangan ini, kayaknya semua orang nggak berani turun tangan, entah khawatirin apa. 为什么不愿意那样做呢？你害啊怕，万一怎样的又哀悼。 Kenapa orang sekarang hati-hati? Punya niat mau tolong, tapi seringkali kita pikir 2 kali, 3 kali ragu-ragu. Kenapa? Kita khawatir. Nanti kita nggak salah, kita bisa dituntut orang. Kita nggak salah, kita diperiksa polisi nanti. Jadi kita takut resiko. 老师教你们，这个方法你去用，你都不用担心哀悼的问题，即使人家告你，你告不成。 Jadi kalau kita punya niat mau nolong orang, tapi khawatir, ragu-ragu, jangan-jangan orang salah paham, saya bisa dituntut.
atau bisa diperiksa polisi. Lawson kasih satu cara, tetap bisa menolong orang dan aman dari resiko ditutup. Mau caranya? Jawab ya. 看到人家昏倒，你就赶快过去，坐在地上啊，不要蹲在地上啊。 Begitu lihat ada seseorang jatuh ataupun dia pingsan, lalu belum ada yang turun tangan, kita mau tolong dia, kita deketin, kalau memungkinkan duduk aja di lantai. Kalau kita jongkok nanti ada masalah sendiri. Duduk saja dan kita kedua tangan kita ulurkan ke kaki. 7号隧道可以不可以隔空？ Cakra 7 di mana? Boleh nggak kita kasih jarak kalau nggak nempel? Boleh nggak? Tidak nempel boleh nggak? 心脏可不可以隔空？ Posisi jantung boleh nggak tidak nempel tangannya? Kasih jarak, bisa nggak? 你就可以隔空救他。 Jadi kasih jarak, tidak nempel, tidak bersentuhan, tapi posisinya di depan jantung, di depan cakra 7. 有很多人不知道你在做长生息，就会问你在做什么。 Bisa saja orang di sekitar itu heran lihat kita, mungkin nanya, itu lagi ngapain? 像这一种紧急状况， Kondisi yang darurat seperti ini, 救人比较要紧，你慢一点跟他解释长生息。 kondisi darurat, orang ini perlu pertolongan pertama, maka lebih penting kita sempat tolonglah dia dulu. Orang lain nanya urusan kedua, nanti bisa jawab. 你只要回答他，祈祷就好了。 Tapi kalau orang nanya terus, bilang aja lagi doa Pak. Saya lagi doakan. 你讲祈祷，他就不会吵你了。 Kalau kita mau doakan orang, niat baik, boleh apa enggak? Orang tidak akan menolak kita, atau tidak akan menghalangi. 我们的手伸出来，没有动，又闭上眼睛，你跟他讲祈祷，他不会怀疑的。 Kita kan ulurkan tangan, tapi kan tidak menyentuh, tidak lakukan apa-apa. Kita pejamkan mata. Orang tadi lagi ngapain? Pak, saya lagi doakan. Rasanya orang tidak akan menghalangi kita. 等一下，把这个人救醒了以后，你再跟对方解释，你再做长生息就好了。 Setelah kita terapi, orangnya ada perubahan, mungkin sudah siuman, mungkin sudah sadar, kita masih sempat menjawab. Orang yang tadi yang mana masih nanya nggak? Kita jelasin barusan lagi ngapain. 没有机会解释就算了。 Tapi kalau nggak ada kesempatan menjawab dia, nggak apa-apa. Lebih penting menolong orang. 我们救人比较重要。 Menolong, menyelamatkan nomor satu. 好，我们话又倒过来讲， Kemudian kalau misalkan terjadi kondisi begini, 有什么万一，警察就会找我们去问话。 terjadi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi mungkin polisi minta keterangan dari kita. 警察第一句话肯定会问你你在干什么。 Karena orang-orang melihat itu tuh orang yang lagi di situ tadi lakukan ini itu, mungkin polisi akan tanya minta keterangan dari kita. 请问你们要怎么回答？ Jadi kalau orang itu misalkan kita sudah coba terapi tapi nggak bangun-bangun lagi selamanya, lalu diperiksa polisi, apa kita jawab? Jawab apa? Hah? Jawab apa? Polisi tanya kita tadi lagi ngapain di situ? Apa? Saya sih. 对， Saya sih. 回答祈祷就好了。 Benar, itu aja. Pak, tadi saya doa buat orang ini yang sedang sakit atau yang sedang kondisi pingsan. 你讲祈祷，救不救他是神的事，你要隔空，跟你一点关系都没有。 Kita doakan niat baik kita, semoga Tuhan menolong. Orang yang tidak tertolong, kan bukan kemauan saya, itu kan urusan Tuhan orang yang tertolong. Jadi bukan tanggung jawab kita. 你没有摸到他是事实嘛？ Kita kan nggak lakukan apa-apa. Tangan kita kan ada jarak, tidak menyentuh. 所以救不救他是神的事，不是你的事。 Jadi kita punya niat baik mau menolong. Jadi kita kalau ditanya ya, saya sedang mendoakan dia. Tapi orang itu tertolong apa enggak, bukan karena saya. Itu dia Tuhan sama nasibnya orang itu, bukan karena saya. 其实也不是我们狡辩， Tapi sebetulnya kita juga bukan mengada-ada cara menjawab ini. 当你做长生节一段时间以后，你就能够去体会老师为什么教你们说是祈祷。 Kalau kita sudah belajar, rajin praktek, apakah terapi orang, terapi sendiri, punya pengalaman, mungkin satu hari kita akan memahami. Kenapa langsung bilang sama kita, terapi kepada orang
itu sama juga dengan berdoa, kurang lebih sama. 因为这些能量不是我们的，是天的。 Energi yang kita salurkan bukanlah tenaga dalam dari badan kita. Itu kita menyalurkan dari mana? Alam semesta. Itu adalah anugerah yang sudah tersedia dimanapun ada. 你帮人家调整也好，急救也好，就是把上天赐给我们的恩典，透过这个双手来帮助这个人。 Apakah kita terapi menolong orang, ataukah kita dalam kondisi darurat memberi pertolongan pertama kepada orang? Energi yang kita salurkan dari mana? Bukan dari dalam badan kita, tapi dari anugerah atau kemurahan Tuhan boleh bilang. Apapun bahasa kita, tapi itu yang sudah tersedia saya salurkan melalui niat baik kita. Kalau itu selamat ya nasibnya bagus. 这个过程就等同于祈祷一样。 Maka dengan kita punya niat baik, semoga Tuhan bisa menolong, atau dengan Tuhannya kita bahasa apapun, kan bedanya nggak banyak. Kita punya niat supaya menyalurkan kekuatan dari Tuhan. Kita punya niat, kita bisa salurkan energi juga dari pemberian Tuhan. Kan bedanya nggak banyak. 这个祈祷也不需要是请什么神、什么上帝来。 Dan pada waktu kita punya niat baik, datanglah mendekati, dan kita nggak perlu banyak macam cara. Begitu aja dengan tenang kita salurkan energi bekerja sendiri. 老师一开始做长生期，就有一个原则，没有政治、宗教、商业色彩。 Sejak awal, Lose mengajarkan ilmu ini sudah menetapkan ada prinsip. Yang pertama adalah dalam belajar mengajar ini tidak ada kepentingan latar belakang bisnis, nggak jualan, nggak promosi. Kedua, nggak ada latar belakang politik, buat ini, buat itu, nggak ada demi kepentingan lainnya. Yang ketiga juga bukan untuk agama tertentu. Saya mewakili menyebarkan agama apa? Tidak. 也 Semua 就是 sama. 也就是说，选举的时候不会叫你投票给谁，或是给哪一个政党。 Jadi di dalam masa aktivitas politik kita nggak akan ikut-ikut. Nanti ya, ini kan ada partai ini, lambang ini atau apa. Nggak ada kepentingan itu. 也没有说要去信奉什么样的宗教，反而任何宗教的人来写都可以写得很。 Tidak ada latar belakang kepentingan agama apapun. Silakan siapapun boleh belajar, siapapun mempraktekkan cinta kasih, siapapun harus hidupnya sehat. Jadi dengan prinsip seperti ini. 老师的宗教观念 Maksud punya konsep pemahaman terhadap agama secara pribadi. 信什么虽然重要，但是做什么比信什么更重要。 Pemahaman pribadi Lause, agama apapun yang kita yakini memang sangat penting, walaupun penting, tapi lebih penting lagi dalam hidup ini apa yang kita lakukan. Jadi kita yakin, kita percaya itu penting, tetapi yang kita lakukan tidak seperti itu, maka lebih penting adalah yang kita lakukan baik dan benar. 也没有商业色彩。 Juga kita nggak ada kepentingan bisnis, kepentingan komersial, nggak ada. 你学了长生学以后，没有人会找你说啊，买什么东西啊，做什么直销啊，买什么保险啊，不会。 Jadi kita sudah terapi, mungkin bisa menolong orang dari sakit menjadi sembuh atau apa. Tidak ada titipan pesan nanti ya saya punya asuransi ini, atau saya ada barang ini, atau saya ada promosi ini. Kita tidak melakukan yang seperti itu. 还有现在诈骗集团很多哦，以后如果有人跟你讲，因为他就是魏老师啊，还是有汉啊，要跟人借钱，没有那回事，不要上当。 Jadi sekarang ini banyak scam. Scam itu berbagai cara untuk menipu orang dengan cara apapun. Biasanya sih cara medsos yang lebih banyak. Jadi jangan atas nama, wah kenal dari Welos atau kenal siapa senior kita, lalu ngomong bisnis, 还有你啊， lalu ngomong bisnis atau pinjam duit atau apa, jangan percaya. Lause tidak mengajarkan cara-cara begini. 老师做了30多年了，除了上课，有一些行政上的费用，大家来把它分摊。上课完了以后，绝对不会去跟人家付款。 Jadi kita tidak membahas hal-hal yang komersil, kesempatan dagang, bisa untung kerjasama. Tidak kita lakukan belajar mengajar demi kesehatan holistik kita. Tapi mungkin Lause bisa juga ngomong tentang biaya. Kapan? Penyelenggaraan kelas dimanapun, aktivitas apapun,
Nggak ada biaya bisa jalankan. Maka oleh sebab itu, mungkin ada kesempatan pada waktu kita belajar mengajar, bagaimana kita selenggarakan tidak terlepas daripada budget. Harus ada anggaran dan seterusnya. Itu mungkin caranya kasih tahu kita. Tapi di luar itu, kalau sudah selesai, nggak ngomong tentang komersial atau biaya-biaya. 所以以后如果有人打电话告诉你们，他是8、9万要跟你们借钱，不要上当。 Jadi oleh sebab itu, sudah nggak ada kelas, nggak ada kegiatan, aktivitas seperti ini, tidak ada lagi pembahasan biaya. Jadi kalau orang bilang, wah saya lagi kumpulin dana untuk ini, untuk itu, atas nama longevitology, atas nama orang yang pernah terapi kita, atas nama orang yang pernah ngajar sama kita, nggak ada hal itu, jangan percaya. 那刚刚讲到那个咖啡厂的老板， Tadi ngomong-ngomong ada bos dari pabrik kopi terbesar, itu ya, yang dari Surabaya, ikut belajar, bahkan sampai ke Singapura, bahkan datang lagi ke Bandung. 他的血小板天生就很低，2000多。 Problemnya apa? Yaitu bahwa mungkin itu adalah apa dari kondisi sejak lahir itu leukosit rate-nya angka sel darah putihnya sekitar 2000-an. Itu rendah dari dibanding yang normal. 看着全世界的医生，哎，2000多就是2000多，好不起来了。 Semua dokter terkenal di berbagai negara yang top, yang mana yang belum didatangi? Hampir semua sudah didatangi. Tapi apakah obat, apakah caranya, periksa dan seterusnya tidak banyak merubah kondisi sel darah putihnya yang 2000-an itu, nggak banyak berubah. 正常是要4000到1万。 Orang pada umumnya rata-rata yang normal angka leukosit atau sel darah putih antara 4000-an sampai maksimal 10.000. 他就自己做，变3200、3300、3500、3800、4000多。 Maka setelah dengar testimoni ada juga orang yang punya keluhan seperti itu. Jadi semangat, rajin terapi sendiri, juga sering meditasi. Kalau yang saya dengar dari beliau sendiri yang kasih sharing, tiap hari, hampir tiap hari meditasi, lalu juga ada terapi sendiri. Maka secara bertahap periksa darahnya, hitungan dari leukositnya itu dari biasa 2000-an naik menjadi 2500, 2800, lewat sampai angka 3000, 3000 sekian, terakhir sampai angka 4000. Sudah dekat sama normal range. Gitu. 怎么做？ Bagaimana caranya? 把课本拿起来， Bagaimana caranya? Beliau lakukan terapi sendiri. Coba buka di buku kita. 去看第四穴道血癌那个地方。哪一页你们自己找吧。 Halaman berapa? Coba mungkin lihat di halaman 6 atau 7 tentang cakra 4 atau cakra jantung. Apa fungsinya itu? Halaman 6, halaman 7 lihat cakra 4. Ada nggak penjelasan fungsi 4? 第四穴道那里有讲到血癌， Di fungsi dari cakra 4, lalu ada penjelasan atau hubungan dengan kasusnya leukemia atau kanker darah. Cara terapinya sama. Orang punya masalah leukosit, sel darah putih yang kerendahan, 就是调整前部的穴道，调整前部穴道。 jadi bukan di halaman 6 dan 7, bukan. Mau lihat dari cara terapi kasus penyakit kanker darah leukemia. Coba lihat di halaman berapa? 然后脾肝肾跟肩椎， 19, setuju ya? 19, coba lihat. 脾肝肾跟肩椎， 21, dari 19 dari 21. 应该22页，22是啥？ Asli persisnya. Halaman 21 yang poin ke-7 ya. Sel darah putih terlalu rendah atau terlalu tinggi. 看老师这里，老师比给你们看。 Oke, kita lihat dulu ke depan. Rauser memperagakan kita. Cara terapi kalau kita punya sel darah putih leukosit terlalu rendah atau terlalu tinggi. 前部的穴道自己做， Semua titik cakra terapi di semua titik cakra. 心脏跟7号也等于7号、4号都做。 Kita terapi sendiri 7 dan posisi jantung itu sama dengan berapa? Sama dengan terapi cakra 4.
karena cakrawala di belakang. 然后6号、5号 Kemudian 6 dan 5, masih ingat di mana? 6 di tengah-tengah dahi, 5 di mana? Di tulang leher di belakang. 然后3号、2号， Cakra 3 dan 2 di mana? Di belakang, belakang pusar dan dekat tulang ekor. 然后脾脏、肝脏、肾脏， Di sen, di itu organ limpa, rongga perut paling kiri. Lalu kan itu liver di sisi kanan, rongga perut sisi kanan, tengah kanan. Sensang itu adalah ginjal. Ginjal di mana? Di belakang, kiri dan kanan. Ginjal kiri dan kanan. 还有这个剑椎这个地方， Kemudian censur itu sakrum. Di tulang belakang, di bawah pinggang lumbar itu adalah sakrum. Sebelum tulang ekor. Jadi antara cakra 3 dan cakra 2 lah, kira-kira begitu. 因为这个地方骨髓最多，骨髓是造血的地方。 Kenapa di antara cakra 3 dan cakra 2 di belakang perlu juga terapi? Tempat itu adalah banyak terkumpulnya sumsum tulang. Sumsum tulang adalah pabrik yang paling banyak produksi sel darah, paling banyak pabriknya itu di sumsum tulang. Di antara C3 C2. 像调整这几个地方，跟有几个疾病都要调这几个地方是一样的。 Nah, cara terapi seperti ini ada kesamaan dengan beberapa jenis penyakit, juga terapinya prosedur sama. 比如说严重的细菌病毒感染所造成的， Misalkan penyakit kena infeksi berat, baik itu dari virus maupun dari bakteri. Infeksi berat artinya yang bisa menyebabkan resiko fatal. Terapinya prosedur sama kayak tadi. 譬如说，刚刚那个康威厂的老板也曾经得到第一的， Nah, bosnya yang tadi, pakai kopi terbesar di Indonesia, pernah sekali kena dengue. Tahu dengue? Demam berdarah, DBD ya. 人家都病恹恹的，他自己做，精神还很好。 Biasanya orang kena demam berdarah, lemes, nggak bisa gerak, nggak ada nafsu makan. Tapi bos ini, dia terapi sendiri, nggak kelihatan orang lebih sakit, apalagi sakit demam berdarah. 他太太很生气，你生病不休息，你靠长生节自己调整，精神都很好，还接见了许多的朋友，他太太就把他送到 ICU 去关起来。 Jadi istrinya khawatir bahwa ini suaminya bisa terapi sendiri, mentang-mentang bisa terapi sendiri, Cingsemen hal itu konsentrasinya bagus dan bisa ngumpul sama teman-teman yang datang, banyak teman yang besuk, bisa ngobrol, bisa apa. Istrinya khawatir, dengue atau demam berdarah nggak istirahat yang baik, nanti kalau parah gimana? Jadi istrinya minta supaya dipindahin ke dalam ICU. Teman-teman kan nggak bisa masuk, supaya bisa istirahat, maksudnya begitu. 我们知道电梯会破坏血小板，所以这个地方造血功能就要加强。 Bahwa demam berdarah itu indikator apa yang kita bisa lihat, yaitu kerusakan trombosit. Trombosit akan rendah sekali. Maka kita mesti dorong produksi trombosit, produksi sel-sel darah juga sama. Di mana? Antara C3 dan C2, cakra 3, cakra 2. Itu pabrik produksi darah yang paling 比 penting. 如说 COVID-19 啊、SARS 啊，伤害的是气管、肺部，重点再加强气管、肺部。 Infeksi COVID, orang yang terpapar atau kena tular COVID ya, virus itu, ataupun di tahun 2000 awal ada namanya SARS, yang apa namanya sindrom pernapasan itu, yang terserang itu apa? Jalur pernapasan, yaitu tenggorokan, trakea, dan juga organ paru. Maka terapinya di mana? Di organ tersebut, jalan masuknya napas di sini dan kedua paru kita. 有些日本老爷，他们重点就是在头部调整。 Juga ada satu infeksi bakteri yang berat, yang berbahaya, itu namanya pneumo, yaitu meningitis, yaitu radang selaput otak yang tipe Jepang, Japanese meningitis. Itu terapi ya, di seluruh bagian kepala. 还有像自体免疫系统方面的疾病，也是像这样调整。 Kemudian juga jenis-jenis penyakit yang dalam kategori autoimun, sistem imun yang ngaco menyerang diri sendiri. Itu terapinya dengan prosedur yang sama seperti tadi. 譬如说类风湿性关节炎， Ini fungsi simpati rheumatoid arthritis, itu radang sendi karena autoimun. 然后再加强
调整这个手指头歪掉某种变形的地方。 Rheumatoid arthritis, kalau yang sudah kronis orang bisa sendi-sendinya itu bisa kaku, bisa bengkok dan susah dikembaliin lagi. Kita mesti terapi di mana? Selain prosedur yang tadi, keseluruhan sakral, tempat-tempat yang kaku, yang bengkok, yang keras kita mesti bantu dia terapi. 有些人说不是肩膀，不是脚都有。 Kadang juga diserang itu persendian bukan di jari tangan, bisa juga di siku, di persendian lutut atau di sendi yang lain. 这个已经变形的手指头，僵硬的手指头，在西医来讲不可能恢复，在长生学来讲，很多人就恢复。 Penyakit seperti ini, rematik dari autoimun, maka dia punya persendian yang sudah kaku karena sudah lama, bentuknya juga berubah dan juga keras. Di kedokteran biasanya itu nggak bisa dikembalikan pulih seperti biasa, seperti normal. 昨天跟你们讲到，人内在会生病的原因，第一个循环不好，第二个排泄代谢不好，第三个就是免疫系统不好。 Menyambung yang kemarin, faktor penyebab penyakit ada dari luar eksternal, ada di dalam diri kita internal. Yang faktor internal pertama udah jelasin panjang lebar, sistem sirkulasi di dalam saraf bisa jatuh sakit. Internal yang kedua itu apa? Sistem, sistem pembuangan, buang racun, buang kotoran, buang sampah, tidak lancar orang bisa sakit. Yang ketiga adalah sistem imun yang ngaco, sistem imun yang lemah, orang gampang jatuh sakit. 因为自体免疫系统去攻打自己的疾病，在目前的医学上没有特效药。 Dan apabila jenis penyakit yang kategori autoimun, sistem daya tahan tubuh, kekebalan, ngaco, menyerang diri sendiri, jenis itu namanya autoimun. Sampai saat ini rasanya kedokteran belum ada obat yang 那 menyembuhkan 为 obat. 什么长生学对这一类的疾病帮助会很大？ Dan kenapa dengan terapi energy healing atau genitologi seperti ini, kasus-kasus autoimun kok banyak yang terbantu, tertolong lebih baik dan ada yang sembuh? 因为它可以让我们自己的免疫系统变正常。当变正常以后，它就不会再去攻打自己，反而会去修复有病痛的地方。 Karena energi kita salurkan pada waktu terapi, dia sampai ke bagian sistem autoimun kita. Dia memberi tenaga, memberi energi. Yang terlalu kuat, yang ngaco, dia kerjanya apa? Dia menormalisir. Yang rendah dikuatkan, yang terlalu kuat, yang ngaco itu dinormalize. Sehingga dia akan berangsur berhenti menyerang organ-organnya sendiri. Maka kerusakan akan berkurang. Kemudian setelah dia normal, dia akan perbaiki tempat-tempat yang rusak atau yang luka. 譬如说红斑性狼疮， Lupus misalnya, SLE lupus. 那一个人他自己免疫系统如果攻打他的肝脏，就在肝脏调整的时间久一点。 Lupus itu termasuk autoimun, dia bisa menyerang organ apa saja. Jadi lupus bisa orang kena ginjal, bisa orang kena liver. Kalau misalnya diserang itu liver, terjadi penyakit di liver karena autoimun lupus, maka kita terapi dengan prosedur yang tadi, semua titik cakra, ditambah tempat yang kena terserang. Waktunya lama sedikit, misalnya liver ya di situ lebih lama. 如果攻打他的肺部，就是肺部调整的时间要久一点。 Di lupus bisa juga yang diserang adalah organ paru-paru sendiri. Yang jadi seperti itu, maka kita juga terapi di kedua paru-parunya, waktunya lebih panjang. 基本上，老师刚刚讲的前部的腺道、脾、肝、肾跟这个剑椎都要调整。 Jadi untuk kasus autoimun, masih ingat prosedur yang kita lakukan semua titik cakra dari 7 sampai cakra 2. Setelah itu ada organ yang berkaitan dengan sistem imun, yaitu P Kansen. P itu limpa, perut paling kiri itu limpa, kan itu liver, perut di tengah ke kanan, sen itu sencang, kedua ginjal kiri kanan. Semua titik cakra, lalu P Kansen ginjal, liver dan limpa. 还有剑椎， Apabila itu penyakit adalah berkaitan dengan darah, maka kita punya posisi di sakrum, yaitu di antara cakra 3 dan cakra 2. 那当然自体免疫系统的疾病还有很多。
就按照这个原则跟患部去调整。 Penyakit yang termasuk kategori autoimun banyak sekali jenisnya. Karena yang kena serang itu yang ngaco setiap orang, setiap pasien bisa organ yang berbeda-beda. Dengan prosedur yang tadi, secara dasarnya begitu, ditambah dengan organ yang terganggu yang mana. Tapi masih lebih lama waktunya. 那还有像僵直性脊椎炎，是他的免疫系统攻打他的脊椎，就会硬掉，就不能够转动。僵直性脊椎炎。 Radang ruas tulang belakang yang sesitu mengeras. Istilah teknisnya itu adalah ankylosing spondylitis. Apabila tulang belakangnya itu sudah mulai kaku, mengeras, mengunci, orang bilang itu penyakit manusia kaya seperti itu. Jadi kalau nengok itu dia masih sama badannya. 像这种情况怎么调？老师比也很看。 Ketemu kasus seperti itu, bagaimana kita terapi? 如果是这一段硬掉了，你就一只手放这，一只手做第七穴道。 Misalkan bagian yang kena saat ini adalah kaku, keras, mengunci di bagian ini. Kita terapi satu tangan di bagian yang sakit, yang keras itu. Tangan kedua kita mulai dari atas cakra 7. 15分钟以后， 15 menit. 外部的手不动，把第七穴道的手移到脊椎。 Kemudian setelah 15 menit, tangan yang dari cakra 7 pindahkan ke ruas tulang belakang dari leher. 然后再调整胸椎。 Dari ruas leher, vertikal, lalu nyambung turun ke bagian belakang dada, yaitu ini namanya torakal ya, torasik. 然后再调整腰椎、肩椎。 Lalu turun, pindah tangan ke lumbar, ke bagian pinggang. Setelah lumbar turun lagi ke bagian bawah pinggang, itu namanya sakrum. 有脊椎侧弯的人，你也是这样帮他调。 Sedangkan di bagian yang paling parah, tangan kita jangan pindah, jangan geser dari awal sampai akhir. 老师再比一次， Dan juga penyakit yang jenis skoliosis, tulang belakang bengkok, cara terapi sama. 也就是那种患部从头调到尾。 Secara berita kita ulang sekali lagi. Tempat yang terganggu itu tangan kita jangan pindah di situ paling lama. Tangan kedua kita mulai dari cakra 7, setelah itu sambung setelah 15 menit sambung ke tulang belakang mulai dari ruas leher turun ke ruas torasik ya di belakang dada, lalu sambung lagi turun di bagian lumbar pinggang di bawah pinggang. Jadi dari leher sampai ke bawah. Sedangkan yang parah tangan kita satu di situ, jangan geser, jangan pindah. Tempatnya paling lama juga. Jelas nggak? Asing sudah. 如果，然后先分先。 Ada yang mau tanya? Itu kuing. 大概10分钟，起码10分钟。 At least 10 menit semua titik. Tapi yang pertama, maksud tadi bilang sekitar 15 menit di cakra 7. Setelah itu setiap bagiannya kita pindah nyambung-nyambung itu minimal 10. 患部那个地方就从头做到尾。 Sedangkan tempat yang terganggu atau kita kena skoliosis yang bengkok, sudut bengkoknya paling parah, itu satu tangan di situ jangan pindah dari awal sampai selesai. Jadi kalau ini 10 menit ditambah 15 hampir 1 jam, boleh tempat itu terus-terusan di situ. Boleh gantian tangan boleh. 像做化疗有很多的后遗症，你也是像刚刚前部的穴道脾肝肾调整，就会减轻你化疗的后遗症。 Kalau ketemu ada pasien atau siapa yang sedang dalam kemoterapi, itu efek sampingnya sangat menderita, sangat sakit, sangat menderita, yang kualitasnya sangat tidak nyaman. Kita terapi dengan prosedur yang sama seperti tadi, semua titik cakra. Kemudian sistem imun ada 3 organ yang penting, limpa paling kiri, liver, perut sisi kanan, dan kedua ginjal. Dan kalau dia kemoterapi kan pasti kanker. Kanker dari organ yang mana, organ itu kita juga terapi. 然后他个人化疗有什么明显的不舒服，自己再多调那个位置。 Jadi orang yang lakukan kemoterapi, apa penderitaan dia paling terganggu? Kulit kah, lagi taman atau apa? Atau ada di mana yang sakit yang nggak tahan? Kita tambah terapi di situ. Tapi yang tadi SOP prosedur dasarnya kita mesti lakukan di semua titik cakra. 但是不会影响化疗的效果。
lakukan kemoterapi, kita bantu dengan terapi energi, tidak mengganggu, mengurangi hasil daripada tujuan kemoterapinya. Tapi kita bisa mengurangi efek samping, mengurangi sakit penderitaan. 如果做化疗或者吃中药、西药，或者有什么医疗器具啊，那些有头发线啊，跟产生起不会有冲突，会有相辅相成的效果。 Jadi bila orang di dalam pengobatan, apakah waktunya panjang atau dosisnya besar, contoh yang paling ekstrim adalah kemoterapi. Tapi juga ada orang yang makan obat-obatan barat untuk waktu yang panjang, pasti ada efek samping. Atau orang makan obat herbal waktu yang panjang, kalau dia ada bagian yang mual apa nggak tahan, itu nggak ada hubungan. Kita punya terapi energi tidak akan mengurangi, tapi kita akan bisa mengurangi penderitaan mereka, tapi tidak mengurangi efektivitas daripada tujuan obat tersebut. Tidak menghalangi tujuan obat tersebut, tapi meredakan punya sakit, meredakan efek samping. 凡是跟免疫系统相关的疾病，就刚刚那一种调整方式。 Penyakit apapun kategori autoimun, cara terapi prosedurnya barusan dijelaskan sama. 还有跟血癌， Juga kanker darah, 不管它是白血球的问题，或者是血小板的问题，都一样。 kanker darah itu bisa juga leukositnya rusak atau berlebihan, atau bisa juga trombositnya rusak atau berlebihan. Semuanya sama-sama itu jadi liar. Jumlahnya itu nggak 比如 bisa. 说， Itu terapinya sama. 白血球攻打自己，或是白血球太少，或是血小板太少，或是太多， Leukosit terlalu sedikit, darah putih, atau leukosit terlalu banyak, dia menyerang kita punya organ-organ lain. Atau trombosit terlalu rendah, ya seperti BBG kan. Atau trombosit ketinggian, orang punya darah juga kental, itu juga santai. 为什么调整的地方都一样？ Kenapa kita terapi penyakit-penyakit seperti itu kok prosedurnya sama? Padahal penyakitnya kan beda. 就是要让我们身体的自愈系统它活化起来，它自己就会平衡的去调节。 Yaitu kita terapi di semua titik-titik takra tersebut supaya energinya bisa sampai dan menguatkan kita punya sistem self healing, self recovery. Kita punya sistem akan mengatur sendiri. Dia akan balancing mana-mana yang berlebihan bisa normal, yang kurang yang bisa tingkatkan. Kita menghidupkan, membangkitkan sistem itu. Tiap orang sudah ada. 昨天你们调整的时候，老师有跟你们讲到自律神经， Waktu kita saling terapi kemarin, kita kan pejamkan mata, tapi kuping kan dibuka. Masih ingat nggak? Masa ada ngomong tentang sensing itu autonomic nervous system, sistem secara otonom. 所谓自律神经，就是一个交感神经，一个副交感神经，它们两者互相要取得平衡。 Secara otonom, dia bisa kayak mobil tanpa supir, bisa nyetir sendiri untuk tubuh kita. Nah dia ada dua, sistemnya itu ada dua jenis yang bekerja berlawanan. Satu adalah secara otonom simpatik, satunya lagi adalah secara otonom parasimpatik. 就好像车子的一个加油、一个刹车一样。 Mirip-mirip mobil itu jalan, dia jalan gerak kalau dikasih gas, tapi dia akan berhenti kalau tekan rem, pedal rem sama pedal gas. 请问 Maksud mau tanya begini, 你心脏现在在跳，谁在控制？ kita punya jantung saat ini kerja apa enggak? Berdenyut apa enggak? Siapa yang gerakin? Siapa yang suruh? 谁在控制？ Ya, siapa yang kontrol atau kendalikan? Siapa yang suruh? Jantung itu bekerja terus. Siapa? Siapa? Hah? 你自己在控制嘛？ Kita yang kendali. 那你自己是什么？什么身体的什么在控制？ Itu ada di dalam diri kita. Harusnya kan kita yang kendali. Lalu cara atau metode atau sistem apa yang kendali jantung kita? 还有你自己心脏在跳，你自己都不知道。 Kita punya jantung, jantungnya bekerja tapi kita nggak tahu siapa yang suruh kerja. 你心脏的自律神经在控制。 Di dalam jantung kita
itu ada sistem syaraf otonom. 交感神经叫你跳快一点，副交感神经叫你跳慢一点，这两者要取得平衡。 Sistem syaraf otonom dia ada dua sisi yang bekerja berlawanan atau saling melengkapi. Syaraf otonom simpatik dia akan ngegas, suruh kita punya organ itu kerja lebih cepat, lebih semangat, lebih rajin. Tapi kalau kebablasan bisa nggak tahan. Maka yang satunya lagi adalah parasimpatetik autonomic nervous system. Dia gunanya adalah kapan waktunya istirahat, pada waktu tidur dia mau pelan dan seterusnya. Itu adalah proses ngerem supaya seimbang. 我们身体各个器官都有它的自律神经跟内分泌在调节、在控制。 Di semua organ-organ di tubuh kita yang bekerja, dia di situ ada sistem syaraf otonom yang bekerja. Ditambah dengan sistem endokrin, sistem hormonal kita, itu sama-sama menyesuaikan, menyelaraskan. Organnya kerja jangan nabrak. 也有不少是我们脑部有意识在控制。 Tapi juga ada sebagian dikendalikan dari proses otak, proses kesadaran kita. 好，我们开始讲一些从头到脚，每一个器官怎么治疗，或是在治疗的过程有可能出现什么样的好转反应。 Berikut ini Dosa akan sekilas ya secara garis besar organ-organ tubuh kita dari kepala sampai kaki. Kalau ada masalah, ada penyakit, contoh-contoh yang umum seperti apa? Lalu bagaimana cara terapi? 比如说，刚刚那个师姐，她在帮人家做的时候啊，有些某一个部位你会有感觉，为什么？ Seperti juga tadi kita dengar testimoni pada waktu kita terapi kepada orang di bagian tertentu, tanggal 7 ataukah di jantung atau apa, dia merasakan sesuatu. 因为这些能量先进到我们的身体，我们的气血会活络起来，这些能量才有传到别人身上，所以对自己是有帮助。 Jadi kadang kita terapi kepada orang, tapi kita sebagai terapis, diri sendiri juga timbul suatu reaksi. Kenapa bisa begitu? Melalui badan kita menyerap energi, lewat tangan kita salurkan kepada orang. Energi akan masuk ke tubuh kita dulu. Energi itu akan ikut mengelola di tempat-tempat tertentu yang ada kekurangan, dia akan bekerja, maka bisa timbul reaksi di tubuhnya terapis. Selain pasien mungkin merasakan, ya punya, kita merasakan kita punya. 所以当能量进到我们身体，如果有病跟病因的地方，它的反应就会比较大。 Maka di tubuhnya kita sebagai terapis menyalurkan kepada orang. Kalau kita ada kelemahan, mungkin ada akar penyakit yang laten yang kita nggak tahu. Kalau energi yang lewat itu kebetulan besar, maka bisa juga dia akan timbul reaksi di tubuh kita sendiri. Energi sedang mengelola akar penyakit di tubuh kita, jadi kita juga bisa merasakan. 可能就会出现热、冷、酸、痛、胀、麻、痒。 Reaksi seperti apa? Banyak kemungkinan jenis reaksi yang timbul. Kalau sudah jelasin begitu panjang lebar, saya juga lupa. Bisa rasa anget timbul reaksi di tubuh kita, bisa juga yang sifatnya itu akar penyakitnya lembab, itu terasa dingin, bisa juga terasa gatal, bisa juga terasa ada gerakan, bisa juga lain-lainnya. 也可能比原来更酸啊、更痛啊。 Atau bisa juga terasa nyeri. Dulu suka linu di tempat ini, tapi aku terapi orang, kok datang lagi kumat lagi linu. Bisa seperti itu. Atau bahkan lebih banyak, lebih terasa. 这些都是在恢复的过程当中 Jangan 出 khawatir. 现的症状。 Hal itu adalah proses koreksi, proses perbaikan. Energi datang, dia koreksi, kita bisa timbul rasa yang lebih berat, yang lebih linu. 我相信你们都让人家按摩过，或是脚底按摩。 Pernah nggak kita dilakukan urut, tuina, pijat, atau refleksi di kaki? Pernah nggak? Pernah, yo. 那压到病根的地方就会好酸好痛。 Kalau refleksi pas kena titik penyakit kita, rasanya gimana? Sakit nggak? Bisa teriak? Woi, pijat. 你想想看，
你都没有用力做长伸斜，为什么有病根的地方，开始会出现酸啊痛？ Kita kalau refleksi, berarti kenapa kan titik sakit penyakitnya itu kan, wah bisa teriak, bisa katakan. Kita terapi pada orang, kita kan nggak usah tekan, dipesenin jangan pakai tenaga. Kenapa di titik tertentu orang itu bisa merasakan kumat? Kok saya rasa lagi minum atau makin sakit dan makin nyeri? Kenapa? 就是代表你在做长伸斜的时候，能量已经达到病根的地方。 Artinya, terapi menyalurkan energi itu sampai ke tempat akarnya penyakit. 那边的细胞开始活化起来，要清除病根的那些垃圾。 Energi sampai di akarnya penyakit, sedang melakukan apa? Pembersihan. Pembersihan apa? Sampah-sampah, kotoran, racun akar penyakit kita itu pelan-pelan ke permukaan untuk bisa keluar, bisa dibuang dari badan kita. 其实你能够做到这样，你不要怕，你反而要开心。这些病根清出来，你的病才会好。 Oleh sebab itu, proses dari akar penyakit mengemuka di permukaan, lalu mulai dibuang kotoran, sampah, racun dan akar penyakit itu proses detox. Orang bisa merasakan makin minum, makin nyeri, makin sakit. Jangan takut atau jangan khawatir. Kita harusnya senang. 甚至有些从皮肤直接流行出来，你用卫生纸擦干，没有伤口。 Ada kasus yang setelah terapi sampai ke akar penyakitnya. Jalan yang paling dekat untuk detox dia buang akar penyakitnya. Itu lewat pori-pori kita. Dan pernah ada jenis penyakit yang rembes keluar itu apa? Racun, bukan racun, darah. Tapi setelah dilap itu darah rembes dari pori-pori, tidak ada luka. Kenapa bisa keluar darah? 还有在静坐练功比较容易出现的就是胃疗。 Dan pada waktu kita meditasi, ada juga kondisi karena penyakit kita itu bisa timbul reaksi apa? Badannya gerak, badannya bisa berputar. 比如说，头部倾向啊，可以这样摇。 Bisa gerakan itu porosnya di leher. 如果你遇到这个现象，就放轻松让它摇，不要去控制它。 Kalau itu terjadi pada diri kita waktu meditasi, jangan direm, jangan ditahan. Biarkan dia alami, itu koreksi alami. 这代表我们的头部或是肩颈不好，或是颈椎不好，才会这样。 Timbulnya reaksi gerakan seperti itu artinya apa? Berarti mungkin di bagian leher, kepala, ataupun di ruas tulang belakang kita memang ada masalah. Dia koreksi, timbullah gerakan-gerakan seperti itu. 你摇一摇，你就会越来越轻松。 Jadi bukan karena kita mau ya, atau kebiasaan gerak, tapi memang itu secara alami energi bisa 你 koreksi. 再加上知道自己的病根在哪里，多去调，疾病一天一天好起来，你这个摇的现象就会越来越小，越来越少。 Waktu meditasi, kalau kita menyadari, merasakan, wah ada gerakan di sini, ada gerakan di sini, secara alami, biarkan, jangan stop, jangan direm, secara alami dia koreksi. Setelah itu, carilah waktu terapi sendiri. Kenapa? Pasti di tempat itu ada akar penyakit. Baik kita tahu maupun yang tidak kita sadari. 如果你的病好了，我告诉你，你想让它摇，它也不会摇。 Dan secara bertahap, akar penyakitnya akan bisa berkurang dan berhenti. Kalau sudah sembuh, mau lagi goyang, nggak bisa. Karena bukan karena kemauan kita, itu adalah energi bekerja secara alami. 如果你的腹腔或是腰椎不好，在静坐练功的时候，也可能腰部为主会这样晃动。 Bila kita ada akar penyakit, misalnya di tulang lumbar, di bagian pinggang ataupun di bagian perut kita, energi sewaktu kita meditasi masuknya energi, itu bisa dia lakukan koreksi, lalu timbullah gerakan atau reaksi seperti itu di porosnya pinggang kita. 有些人这个有骨刺或者脊椎侧弯也会这样。 Juga kasus-kasus orang yang skoliosis, bengkok tulang belakang, atau ada pemakuran syaraf terjepit. Dia waktu koreksi bisa terjadi gerakan atau reaksi begitu. 有些摇的比较大，
有些比较小， Tentu tiap kasus berat ringannya berbeda. Gerakan dia punya radiusnya juga berbeda. Kekuatannya juga beda. 如果肠子啊、生殖系统啊，或是这个髋关节不好，静坐的时候，屁股也可能就这样。 Gerakan ini juga mungkin saja terjadi kalau kita ada masalah di usus kita, atau di tulang panggul kita, atau di sistem reproduksi kita. Ya, waktu koreksi bisa timbul gerakan seperti itu waktu meditasi. 如果手不好，也可能摇一下摇一下；腿不好，也可能甩一下甩一下。 Gerakan di tangan, di kaki, bukan karena keinginan kita, itu bisa terjadi bila memang ada masalah di otot, di tulang, ataupun di kaki kita. Energi mengkoreksi bisa timbul gerakan alami seperti itu. 我们在静坐，坐这个椅子，或坐在床铺上，或者盘腿，都可以，只要姿势端庄就可以。 Lalu meditasi caranya gimana? Apakah saya harus pakai bangku duduk? Atau boleh di lantai? Boleh. Lalu kaki saya bersila boleh nggak? Boleh. Mau pakai bentuk lotus boleh nggak? Yang dilipat seperti apa namanya? Lotus itu apa? Teratai begitu. Yang bisa, yang sudah terampil silakan. Yang penting cara duduknya benar. 这样懂吗？ Maksud so怎么放？Maksudnya langsung腿。有什么？ 在静坐的时候，手就很自然的放着，向下向上都没关系。 Jadi tadi Laosu jelaskan kaki boleh duduk di bangku, boleh di lantai, boleh lipat seperti lotus, boleh. Lalu tangan seperti apa? Saya tanya Laosu. Tangan ya sesuai dengan apa yang kita nyaman. Kita mau taruh begini dengan apa telapak ke bawah atau yang biasa pakai mahamudra seperti ini terserah. Yang mana Anda udah biasa, yang mana Anda nyaman. 不需要打什么手艺， Dan juga nggak harus pakai mudra tertentu. 自然就好。 Yang biasa aja lakukan secara alami. Udah, energi bekerja sendiri. 这样懂吗？ Jelas? Jelas nggak? Jelas. Oke, sing sholat maksud. 懂什么？ Kalau sudah jelas, sudah paham, apa yang jelas buat kita? Semuanya udah jawab, udah jelas. Apa yang jelas? Hah? Ngantuk? Apa? Ngantuk? Ngantuk? Takut? Masa sing sholat? 人会把控的话，通常一个是肝脏不好，另外一个是头部的血管不好。 Orang yang sering ngantuk dalam kondisi apapun buat cenderung ngantuk, nggak tahan. Kalau sudah perhatiin mungkin fungsi liver kita nggak terlalu prima atau bagus. Yang kedua kemungkinan sirkulasi darah, kelancaran dari sirkulasi darah, kepala, otak kurang. 如果要经常打哈欠，那肾脏不好。 Tapi kalau disertai dengan mual-mual terus, kemungkinan kita punya ginjal fungsinya juga tidak prima. 其实长生节你学了3天， Kita kan sudah belajar 3 hari kemarin, hari ini keempat, benar? 这3天啊，你会觉得精神比较好。 Harusnya orang yang sudah belajar 3 hari, karena tiap hari kita buka sakra dan latihan, harusnya season konsentrasi kita lebih bagus. 如果你有去调整，认真去调的话，你第1天写下来，有一些变动，你会觉得改善很多。 Kita kan hari pertama inventarisasi keluhan saya ini, kebiasaan saya langganan sakit kepala dan seterusnya. Kalau kita rajin terapi selama 3 hari ini, ada sempat di rumah terapi, siap terapi misalnya, pasti kita udah rasakan ada kemajuan, ada perbaikan. 好，老师问你， Kalau semua tanya kita, 已经学了3天了， setelah 3 hari belajar, 你们感觉长生节好不好？ setelah 3 hari, bagus apa enggak rasanya? 特别好的举手，老师看看。 Yang merasa belajar ini bagus sekali, bermanfaat, angkat tangan. 好，手放下来，差不多全部都。 Oke, hampir semuanya ya, setuju. Turunkan. 老师再一次的问你， Langsung nanya kita sekali lagi. 你这几天觉得某一个疾病啊有好起来的，请举手给老师看。 Selama 3 hari ini, yang punya keluhan penyakit sendiri, rasanya sudah berkurang atau ada perubahan, tolong angkat tangan.
yang merasa diri sendiri ada perbaikan. 举手给老师看， Jujur, yang enggak nggak usah ikut-ikutan, tapi yang ada tolong kasih tahu Los. 好，手放下。 Turunkan. 没有举手的，是你没有去做，还是做了没有好？ Yang tidak angkat tangan, apakah karena saya males belum terapi jadi karena perubahan, atau saya juga rajin udah terapi tapi belum kelihatan, belum terasa? Yang mana? 譬如说，老师讲微纹症的问题， Misalkan keluhan mata fokus, yaitu ada serangga gerak-gerak, kalau ditangkap tuh tidak ada barang. 或是牙周病、刷牙会出血， Atau gingivitis, gusi kita seringkali waktu sikat berdarah. 或者是哪里酸哪里痛， Atau tempat yang suka sakit, nyeri ataupun bingung di badan kita. 如果你有去做，肯定会有效果。 Keluhan-keluhan yang seperti ini yang barusan disebut, harusnya kalau kita terapi cepat kelihatan atau terasa perbaikan. 如果你刚来上课，你没有去做，你是浪费你这几天的时间。 Kalau kita sudah datang, sudah dulu 3 hari, selama 3 hari, tiap hari 3 jam, udah dengar, udah ngerti, tapi sama sekali tidak lakukan apa-apa. Maksud bilang kita sia-sia waktu. Sudah 3 hari di sini, sudah tahu, tapi nggak dapat apa-apa. 就好像雷丽塔，他还没有学长生节之前，他全身几乎每一个地方都有毛病。 Nah, Ibu Yenita, ya, ketua posko yang pertama di sini. Sebelum belajar, sebelum ikut kelas, maka boleh bilang keluhannya satu badan, sini sakit, situ sakit, banyak macam. 他学了以后，也帮人家做，自己就一天一天的健康起来。 Setelah ikut, belajar, bisa terapi, banyak terapi pada orang, penyakit sendiri pun secara bertahap baik, dan lama-lama baik. Banyak menolong orang sendiri ikut sembuh. 他如果没有做，我告诉你也没有用。 Tapi kalau udah tahu, sudah ngerti, tidak pernah lakukan apa-apa, penyakitnya nggak berkurang, nggak lebih baik. 请问你们 Maksud mau tanya, 每天有没有在吃饭？ tiap hari kita makan nasi nggak? Makan nggak? Yo, 当然有嘛。 pasti makan. 请问放在你前面，你光看会饱吗？ Maksud tanya, nasinya ada di depan kita, tapi kita nggak sendok ngambil, bisa nggak kita kenyang? Bisa nggak? Boleh, kok mau? 一定要吃嘛。 Sudah tersedia, jaraknya udah deket, sendok garpu udah siap, tapi nggak ambil, nggak telan, kita nggak dapat apa-apa. 你有病痛，你来写，你就要去做，才会好。 Sebagian orang datang karena ada keluhan penyakit, sudah dengar penjelasan, sudah buka sangkar, sudah latihan, tapi kita nggak lakukan apa-apa lagi. Bagaimana bisa cepat sembuh? 为什么老师每天早上要在这里帮你们调整？ Dan selain kita malam belajar, bukankah tiap pagi kita ada sesi untuk latihan terapi ataupun datang untuk diterapi di pasien? Buat apa? 老师这几天早上只看到来了20-30个人，老师真想明天、后天都把它取消掉，浪费我们的时间嘛。 Jadi 2-3 hari ini, maksud dia, kita belajar kan 100 orang, lebih 120-130. Tapi tiap paginya yang datang, latihan atau saling terapi atau diterapi sebagai pasien, paling 20 orang, 30 orang. 3 hari ini seperti itu. Nggak usah lagi pikir, apa besok lusa kita stop aja, batalin. Karena nggak banyak yang datang. Nggak banyak yang 除 mau 了 datang. 帮你们调整以外，到了11点钟，老师还要帮你们回答问题。 Selain jam 9 sampai jam 11 itu latihan terapi atau yang sakit dari pasien di terapi, jam 11 sampai 12 itu kan ada tanya jawab. Kita punya kesempatan tanya, kita punya kesempatan belajar dari pertanyaan orang. 老师，都比退休金的人何必要这么辛苦？ Lalu juga ada penghasilan dari pensiunnya. Jadi ngapain capek-capek bimbing kita malam dan pagi. 上课你们坐着，老师站着。 Waktu kita belajar 3 jam, Anda duduk nyaman kan? Ada AC. Lausnya dihukum berdiri 3 jam. Coba lihat.
nggak sempat dulu. 老师以前也不知道，印度尼西亚有一个墙壁， Dulu-dulu Lause nggak tahu waktu datang ke Indonesia ada tempat, ada kota yang namanya Jambi. 老师为什么会跑来我们这里？ Toh akhirnya kok bisa sampai ke sini? Bagaimana sih bisa sampai ke sini? 其实会请老师来帮你们上课的人，以后你们有机会遇到他，要感谢他。 Bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada mata rantai, ada jodoh, dan juga ada sebab. Kita kalau tahu, kita mesti terima kasih kepada orang yang memungkinkan kita ketemu seperti ini, jodoh yang baik. 他们夫妻一直叫我不要去讲出他们是谁，但是老师觉得你们应该感谢他。 Mereka-mereka itu juga sponsor kita, suami istri, ada pesan sama Lause, nggak usah sebut-sebut, nggak usah sebut namanya, nggak apa-apa. 一个就是爸爸阿信，哎，知道吗？ Pak Yasin, pernah dengar? Muhammad Yasin, 我不知道没关系。 yang nggak tahu nggak apa-apa, nggak harus. 还有一个就是你们也知道， Satu lagi Ibu Dewi Kam, kenal? Pernah dengar? 然后他就叫把阿爹，还有把阿达，还有把黄瑞宇，有好几个人说很好很好，你们将一起办，能够帮助你们很多的同胞，才有今天。 Jadi awalnya dari Ibu Dewi Kam, Pak Yasin sudah bikin kelas di Jakarta, mensponsori kelas, menyelenggarakan kelas di Jakarta. Kemudian merasa melihat hal ini sangat bagus, bermanfaat, maka minta relasi-relasinya itu Pak Atek ya, dan juga ada satu lagi yang namanya Juan apa gitu ya pos itu, supaya di sana kita menyelenggarakan di Jambi. Itu perlu koordinasi, perlu orang-orang yang ikut membantu supaya bisa terselenggara. 还有最主要，坐在旁边的那些师兄师姐们，学了以后，再把长生节发扬光大。 Dan juga tidak kalah pentingnya orang-orang yang pakai seragam kita lihat di sekeliling belakang, samping, mereka itu yang jadi relawan sehingga kita bisa belajar, bisa lancar, dan mereka selama bertahun-tahun setiap angkatan kelas ini supaya bisa lancar, supaya bisa membantu kita, mereka seperti pahlawan tanpa nama, supaya kita semua bisa berjalan dengan baik. 所以你要把学习的应用在你自己、你周围的家人上。 Agar mereka semua tidak kecewa, pengen supaya kita dapat manfaat setelah belajar, setelah ngerti, setelah latihan, pakailah. Diri sendiri nggak sakit, sehat, bagus, kita bisa bantu orang yang sakit. 所以刚刚我们看到了一堂妈妈，很多的病痛，她学了以后，她就可以照顾她自己。 Tadi yang terakhir kita dengar itu Oma 80 tahun rupanya Ibu Yenita punya mama. Kita dengar sendiri kan, wah semangat banget, udah bisa terapi sendiri, bahkan orang lain ada perlu juga mau terapi. 她还跑到雅加达去上课， Dan belajarnya datang ke Jakarta tahun 2017. Waktu itu mungkin 开了呢，讲币好像2016， di Jambi kelas pertama kapan? 才会到 2016 ya. Nah, jadi Oma ini 2017 karena belum lagi kelas berikutnya yang ada di Jakarta, maka ke Jakarta itu ya. 好，我们大家开始静坐，准备下课。记得回去有病后，自己要调整自己，或是帮家人调整。 Menjelang bubaran kelas sama kayak kemarin-kemarin melalui meditasi, badannya rileks, pikirannya tenang, hatinya damai. 记得 Pulang kita bawa kedamaian kita, energi damai sampai di rumah, semua orang merasa nyaman.